Haleluya, haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya kabar baik, luar biasa, tetap kuat, sehat. Sebab Tuhan tetap baik, sangat baik atas kehidupan kita semuanya. Izinkan saya untuk mengajak kita semuanya untuk mengawali di dalam doa bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, segala puji syukur, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang memungkinkan kami ada, kami hidup, kami bernapas, dan kami menyadari semua karena berkat kemurahan Tuhan. Dan sebentar lagi izinkanlah hamba-Mu untuk memaparkan berita firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu Bapa, kuasai dan tutup bungkus dengan segenap otoritas Tuhan, agar apa yang hamba-Mu sampaikan benar-benar berasal daripada Tuhan. Layakkan hamba-Mu, kuduskan dengan kuasa darah anak domba Allah, supaya hamba berkenan di hadapan Tuhan. Urapilah hamba-Mu, pakai hamba-Mu, sertai lidah mulut hamba-Mu, berikan keberanian menyampaikan sabda Tuhan. Dan hamba percaya bahwa sabda Tuhan memberkati setiap orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hamba siap memaparkan firman Tuhan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Senang sekali hari ini, harinya Tuhan. Tuhan izinkan kita semuanya untuk tetap beribadah kepada Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, saya percaya bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh pergumulan, hari-hari yang penuh tetesan air mata, hari-hari yang sangat menguras semua energi kita. Tetapi satu hal yang harus kita miliki dan melekat dalam setiap pribadi kita adalah satu pengharapan. Meskipun kadang sulit, kadang yang sukar, tetapi pengharapan harus tetap kita miliki. Dan memang harus kita miliki agar kita tetap eksis, agar kita tetap survive. Karena hidup tidak boleh apatis, tidak boleh menyerah. Oleh sebab itu izinkan saya untuk mengajak kita semua merenungkan satu topik firman Tuhan, yakni pengharapan di tengah kesukaran. Sekali lagi, pengharapan di tengah kesukaran. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita membaca satu nats firman Tuhan dari suratan 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Sekali lagi 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiga hal sudah disampaikan Rasul Paulus yang harus tinggal dan melekat bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tiga hal itu adalah iman, pengharapan, dan kasih. Ketiga hal ini merupakan hal yang sangat penting, hal yang sangat utama yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Bagaimanapun keadaan bangsa kita, negara kita, kota kita, tempat kita berdomisili, bahkan rumah tangga, keluarga kita, pekerjaan kita, tiga hal ini harus tetap melekat dalam kehidupan kita. Dan oleh sebab itu saudara-saudara, ini tidak bisa ditawar-tawar, ini tidak bisa diabaikan, dan kita tidak bisa bersikap apatis terhadap tiga hal ini, yakni iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, mengapa demikian? Dan tentu ini menjadi satu pertanyaan. Mengapa harus melekat dan tinggal dalam setiap orang percaya? Karena perjalanan kehidupan orang percaya bukan karena melihat, tetapi karena percaya kepada Tuhan. Nah, ini menjadi acuan, ini menjadi patron bagi setiap orang percaya.
Oleh sebab itu saudara, pastikan kita dalam perjalanan kita ke depan dan apa yang kita gumuli hari-hari ini bukan karena melihat situasi dan kondisi yang tengah terjadi di dunia di mana kita berada, tetapi karena iman kita, tapi karena percaya kita kepada Tuhan, Sang Komando dalam perjalanan kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita ingat bahwa tanpa iman kita kepada Tuhan, tidak mungkin seorang pun berkenan di hadapan Allah. Nah, oleh sebab itu bahwa kita harus beriman kepada Tuhan, dan iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dengan demikian, iman kita kepada Tuhan adalah pondasi yang harus kuat di dalam setiap kehidupan kita, dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam setiap pribadi kita. Kita harus membangun dan meletakkan iman kita sebagai dasar, sebagai pondasi yang kuat untuk kita berjalan, untuk kita beraktivitas, untuk kita mengiring Tuhan, untuk kita berjalan mengikut Tuhan sampai kepada kesudahannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman itu sangat penting dalam setiap kehidupan orang percaya. Sebab tanpa iman, sekali lagi, tidak mungkin seorang pun berkenan kepada Tuhan. Maka kemudian hari-hari ini jika ada orang yang pesimis, ada orang yang apatis bagaimana tentang kehidupannya, apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia perbuat, maka kemudian orang yang bersangkutan jelas tidak diperkenankan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengharapan kita berasal daripada iman kita kepada Tuhan. Dan oleh sebab itu pengharapan itu tidak muncul tiba-tiba atau secara kebetulan. Maka setelah kita beriman, kita masuk kepada fase pengharapan. Dan pengharapan kita di sini akan mengarahkan mata kita tidak hanya tertuju kepada dunia, tidak hanya fokus kita kepada dunia yang fana ini, tetapi dengan pengharapan kita, maka mata kita akan memandang jauh ke depan, jauh kepada kehidupan yang akan datang, yakni sorga yang kekal, kehidupan yang kekal. Dan itu hanya bisa dilihat dengan satu mata iman, dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Dan puji Tuhan saudara-saudara, bahwa perjalanan kehidupan kita memang harus diwarnai dan harus dihiasi dengan pengharapan kepada Tuhan. Dengan kata lain, untuk membawa saudara dan saya ke satu titik, ke satu tempat keabadian yang tidak bisa dilihat dengan mata kepala kita, tetapi bisa dilihat dengan mata iman kita kepada Tuhan, yaitu dengan pengharapan kita kepada Tuhan. Dan tidak ada dengan cara yang lain untuk kita bisa, untuk kita sanggup masuk dan tiba di sana, selain dari pengharapan yang harus kita bangun, yang harus kita asah, dan yang harus kita miliki setiap hari, setiap saat dalam perjalanan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa sumber pengharapan kita kepada Tuhan? Sumber pengharapan kita kepada Tuhan adalah iman. Iman itu bersumber dari firman Tuhan. Alkitab katakan dalam Roma pasal 10 ayat 17 bahwa iman muncul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dan iman itu juga muncul daripada Injil, Filipi 1 ayat 27. Jadi baik Injil maupun firman Kristus merupakan firman Allah, firman Tuhan. Dan dari firman Tuhan itulah kemudian muncul iman percaya kita. Jadi jika kita mau untuk kuat di dalam iman, maka kemudian kita harus sesering mungkin mendengarkan firman Tuhan, mempercayainya, merenungkannya, mengkajinya, lalu kemudian kita mengaplikasikannya, mempraktekannya on the track dalam firman Tuhan. Maka iman itulah yang membawa saudara saya untuk menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Oh puji Tuhan, haleluya, haleluya. Kata iman di dalam bahasa Yunani dalam perjanjian baru itu ditulis dengan kata pistos atau pistis, dan di dalam bahasa Latin ditulis dengan kata fide, yang artinya adalah yang setia, yang sejati, yang dapat diandalkan, dan yang dapat
dapat dipercayai. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya masih mengenang dan mengingat dengan segar belasan tahun yang silam ketika membuka rekening salah satu bank swasta dan mengurus kartu ATM ketika teller memberikan kartu ATM yang sudah jadi kepada saya, maka petugasnya berkata bahwa nomor PIN daripada ATM itu tidak boleh diketahui oleh siapapun juga, termasuk anggota keluarga sendiri, dan hanya diri sendiri yang harus mengetahuinya. Dan ketika saya merenungkannya, maka betul memang tidak boleh siapapun yang tahu, karena kita memang harus menjaga kerahasiaannya. Dan saudara-saudara, tentu tujuan daripada teller itu agar supaya tidak terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan wewenang. Nah, sehingga kemudian ujung-ujungnya bisa berakibat fatal. Artinya adalah kita tidak boleh menaruh percaya kepada orang lain di luar daripada kapasitas diri kita sendiri untuk mengetahui seputar PIN ATM kita sendiri. Nah, hal yang sama ketika iman kita tertuju kepada Tuhan, maka dialah satu-satunya yang dapat kita andalkan, yang dapat kita percayai. Dialah yang setia dan dialah yang sesungguhnya, dialah yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan ketika saudara dan saya kompromi dengan iman di luar daripada Tuhan, maka kemudian terjadi trouble, terjadi suatu masalah yang besar, sehingga mengakibatkan hal yang fatal dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara dikasih Tuhan, pastikan iman percaya kita hanya tertuju kepada Tuhan. Walau kesulitan, kesukaran yang menghadang kehidupan kita, tapi biarlah mata iman kita terus tertuju kepada Tuhan. Pengharapan kita terus kita bangun dan kita arahkan kepada Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, yang kedua, apa sumber pengharapan kita kepada Tuhan? Yang kedua adalah pengharapan datang dari janji Allah. Sekali lagi, pengharapan datang dari janji Allah. Di dalam Alkitab banyak sekali janji-janji Allah, lebih daripada 3.500 kali Allah berjanji untuk menyampaikan kepada umat Tuhan, kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan di sini kita perhatikan bahwa Allah itu sungguh luar biasa. Dan salah satu janji yang sangat terkenal di dalam zaman dahulu, bahwa Allah berjanji untuk mengirimkan anaknya yang tunggal kepada manusia di tengah-tengah dunia, yang menyerupai sama seperti seorang anak manusia. Dan itulah yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus. Dan dia sudah lahir di tengah dunia 2000 tahun yang silam. Tuhan sudah menggenapi apa yang dia janjikan. Dan satu lagi janji yang belum digenapi, yaitu masa yang akan datang adalah Yesus Kristus itu akan datang kembali ke dunia ini. Dan janji itu belum digenapi, tetapi akan segera digenapi oleh Tuhan. Sama seperti ketika Tuhan berjanji untuk mengirimkan putranya yang tunggal ke dunia ini, di mana 700 tahun sebelumnya Nabi Yesaya menubuatkan dan menyampaikan firman Tuhan kepada manusia pada zamannya. Dan kemudian setelah 700 tahun, mulai daripada Nabi Yesaya berbicara tentang kelahiran Kristus dalam kitab Yesaya pasal 9, maka kemudian digenapi 2000 tahun yang lalu, yang dikenal bahwa Kristus anak Daud telah lahir ke dalam dunia. Kristus sang Mesias, sang juru selamat manusia telah lahir ke dalam dunia. Dan puji nama Tuhan, maka kemudian janji Allah itu sungguh luar biasa. Tidak ada janji Allah yang tidak akan digenapi. Oleh sebab itu, sekian ribu janji Allah semuanya sudah digenapi, sedang digenapi, dan akan digenapi oleh Tuhan secara komprehensif.
maka kemudian pengharapan kita muncul daripada janji Allah. Dan ketika kita percaya bahwa Allah itu jikalau berjanji pasti akan digenapi, maka kemudian itu memunculkan pengharapan yang kuat kepada Tuhan. Nah, kalau manusia berjanji, maka tentunya kita sudah tahu banyak berjanji tapi sedikit yang ditepati. Dan semakin banyak orang berjanji, semakin banyak yang tidak ditepati. Tapi beda dengan Tuhan. Ketika Tuhan berjanji, maka tidak ada janji Tuhan yang tidak ditepati oleh Tuhan. Melainkan semua janji Allah, meskipun itu banyak, maka semua pasti akan digenapi oleh Allah secara total. Puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa istilah yang dipakai untuk janji yang berkaitan dengan janji Allah. Yang pertama adalah testament atau surat wasiat, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan testimoni atau pernyataan Allah sendiri. Dan ini sungguh luar biasa. Ketika Allah berjanji, itu merupakan satu testament atau suatu testimoni dan suatu pernyataan yang bukan gombal, yang bukan palsu, yang bukan bohong, tapi benar-benar Tuhan akan menggenapinya secara pasti. Puji nama Tuhan. Yang kedua berkaitan tentang janji adalah covenant. Covenant itu adalah perjanjian, yaitu dengan nyawanya sendiri, dan itu memberikan jaminan bahwa apa yang dikatakannya itu benar adanya dan tidak ada kata kepalsuan di dalamnya. Karena Tuhan yang berjanji, maka kemudian Dia menggenapinya. Dan yang ketiga adalah promise. Promise adalah suatu janji gabungan dari dua kata atau dua istilah Latin. Yang pertama pre, yang kemudian berubah menjadi pro, dan mission yang kemudian berubah menjadi mission. Gabungan dari pre dan mission itu berubah menjadi promise. Artinya sangat mendalam, sungguh luar biasa. Sebelum Allah meletakkan misinya ke atas bahu Anda atau bahu saya, maka kemudian Dia terlebih dahulu memberitahu sesuatu kepada Anda dan saya. Sebab itu sebelum seseorang menerima misi dari Allah, dia terlebih dahulu sudah menerima janji Allah. Sungguh luar biasa jikalau kita menerima janji daripada Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebagian orang Kristen hampir dalam sepanjang kehidupannya tidak pernah melakukan sesuatu yang bernilai, yang berharga, yang berfaedah, yang berdampak bagi sesama dan bagi Tuhan. Karena prinsipnya adalah orang-orang yang melakukan sesuatu yang berfaedah, yang berdampak, yang bernilai, yang berharga, itu bukan kami, tetapi mereka. Itu bukan saya, tetapi Dia. Bukan kami, tetapi orang-orang yang sudah dikhususkan, orang-orang yang sudah memiliki kapasitas untuk melakukan itu. Nah, oleh sebab itu dia hanya berpangku tangan, dia hanya berdiam diri, dia bersikap apatis di hadapan Tuhan. Pokoknya saya sudah beribadah kepada Tuhan, pokoknya saya sudah percaya kepada Tuhan, pokoknya saya menjadi sudah warga Kristen. Dan sebagian lagi saudara, dia hitung-hitungan kepada Tuhan. Orang yang hitung-hitungan itu sama seperti begini. Kalau saya melakukan suatu dukungan penuh dalam pekerjaan Tuhan, dalam gereja kecil di tempat ini, lalu apa yang saya harus terima? Apa yang saya dapatkan? Apa yang menguntungkan pekerjaan saya? Apa yang membahagiakan keluarga saya? Kalau saya mendukung keuangan hamba Tuhan di tempat ini, lalu kemudian bagaimana Tuhan bisa memberkati saya? Bagaimana Tuhan bisa memperlancar usaha saya? Dia selalu memakai kalkulasi, hitung-hitungan. Dia memakai kalkulator manusia. Dan orang yang bersangkutan biasanya saudara sangat sulit untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Kalaupun dia mendukung, itu karena dalam tanda petik suatu keterpaksaan. Tetapi sebagian lagi kita harus mengangkat jempol, kita harus menaruh hormat, mengapresiasi setinggi-tingginya. Karena sebagian orang Kristen
dia sangat terlibat dalam mendukung pekerjaan Tuhan. Dia sangat terlibat dalam operasional pelayanan pekerjaan Tuhan. Dia sangat terlibat dalam inti pelayanan pekerjaan Tuhan. Dia mengerahkan segenap tubuhnya, jiwanya, raganya, potensi-potensi yang dia miliki, dan semuanya didedikasikan kepada Tuhan. Meskipun dia sebagai kaum awam dan bukan secara full timer dalam pekerjaan Tuhan, tetapi dia memiliki hati yang tertuju kepada Tuhan. Dia berpikir satu hal, jikalau dia terlibat dalam hal-hal yang penting dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan pasti juga terlibat dalam setiap hal-hal yang penting dalam seluruh aspek kehidupan, dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya, dalam keluarga, dalam bisnisnya, dalam seluruh pergumulan kehidupannya. Tuhan tidak mungkin tinggal diam, dan itu merupakan satu pengharapan yang dibangun dalam diri orang yang bersangkutan. Maka kemudian saudara-saudara, mereka yang berkorban bagi Tuhan, mereka yang mensupport pekerjaan Tuhan, mereka yang melakukan sesuatu dalam tindakan-tindakan yang sangat-sangat penting, sangat-sangat vital untuk kemajuan pekerjaan Tuhan, untuk operasional dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, mereka lah yang menaruh pengharapan kepada Tuhan, dan mereka yang mempercayai bahwa Tuhan satu-satunya yang layak dipercayai, yang layak diandalkan, dan yang memang berfirman kepada umatnya bahwa Tuhan akan berjanji bahwa orang yang menabur sesuatu yang penting, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang sangat luar biasa baik, maka mereka pasti akan menerimanya. Itu janji firman Tuhan yang mereka klaim, yang mereka percaya, yang mereka pegang, dan mereka praktekkan dalam kehidupan mereka. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan yang ketiga adalah apa sumber pengharapan? Yang ketiga, pengharapan datang dari penderitaan. Sekali lagi, pengharapan datang dari penderitaan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab katakan bahwa penderitaan itu mendatangkan ketekunan, dan ketekunan mendatangkan tahan uji, dan tahan uji mendatangkan pengharapan. Dengan kata lain, pengharapan kita kepada Tuhan datang dari penderitaan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengharapan kita kepada Tuhan menyadarkan saudara dan saya bahwa kita bagaikan musafir, bagaikan sebuah perjalanan yang hanya singgah di tengah-tengah dunia ini. Dan karena kita hanya singgah, maka kemudian patutlah bahwa apa yang kita alami kadangkala tidak seperti yang kita mau, tidak seperti yang kita ingini, tidak seperti yang kita harapkan. Karena memang melalui pengharapan kita kepada Tuhan juga menyadarkan saudara dan saya bahwa dunia ini bukan tempat kita selamanya, bukan tempat keabadian, bukan rumah kekekalan kita, tapi hanya untuk sementara. Kita hanya mengontrak di dalam dunia ini, dan tidak ada yang tahu kapan kemudian masa kontrak kita dinyatakan sudah habis, sudah selesai. Dan siapapun kita ini menjadi satu misteri. Tetapi selama Tuhan mengizinkan Anda dan saya untuk masih menumpang di dalam dunia ini, maka kemudian kita harus memiliki satu pengharapan yang kita arahkan kepada Tuhan, yang kita tujukan kepada Tuhan. Walau warna, situasi, kondisi yang terjadi di tengah-tengah dunia ini kadang kontras dalam kehidupan kita, kadang bertentangan dalam kehidupan kita, dan kita tidak pernah harapkan, kita tidak pernah mimpikan, kita tidak pernah doakan, kita tidak pernah minta, tapi Tuhan mengizinkan itu terjadi, bukan kebetulan. Tapi sekali lagi kita tetap berharap bahwa Tuhan sebenarnya sedang mendidik saudara-saudara dan saya bahwa kita harus sadar tempat kita bukan di dunia ini. Itu sebabnya dengan pengharapan mengajar kita, mendidik kita, membentuk kita, dan juga setiap orang yang percaya kepada Tuhan, agar kita memikirkan bahwa ada satu tempat, ada satu tempat
tempat yang bukan di dunia, yaitu kekekalan, yaitu surga, di mana apa yang kita alami di dalam dunia ini, di sana tidak akan pernah terjadi, yaitu tentang kesukaran hidup, kesulitan hidup, problematika hidup, kompleksitas masalah yang kita alami di dunia ini. Maka semua sudah berakhir ketika Anda dan saya ada dalam satu tempat keabadian, yaitu sorga yang kekal. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara dikasih Tuhan, pengharapan menyadarkan kita agar kita tidak bersandar pada diri kita sendiri, melainkan harus kita bersandar kepada Allah, harus kita fokus kepada Allah. Sebab bagaimanapun juga kita tidak bisa untuk berjalan sendiri menuju tempat keabadian itu, tetapi harus bersama-sama dengan Allah. Allah yang menuntun kita, Dia ada di depan dan kita ada di belakang. Kita mengiring Dia, kita mengikuti Dia, dan Dia tiba di tempat kekekalan itu, surga. Maka kemudian orang-orang, dan sejauh orang-orang dipanggil dan percaya kepada Allah, mengiring Allah dan mengikuti Dia, juga tiba di tempat keabadian, yaitu di mana Tuhan tinggal di sana, dan kita juga sampai ke sana dan tiba serta tinggal selama-lamanya di tempat Tuhan berada. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan oleh sebab itu saudara, ini semua dimungkinkan karena pengharapan kita kepada Tuhan. Sudahkah Anda dan saya memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara-saudara dikasih Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Hamba paparkan pada hari ini. Allah Roh Kudus yang terus berbicara, mengajarkan kepada kami. Dan biarlah kami semua memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan. Pengharapan itu bersumber daripada iman kami kepada Tuhan. Pengharapan itu bersumber dari janji-janji Allah yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan pengharapan itu bersumber dari segala kesukaran, dari segala penderitaan yang kami alami di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau yang senantiasa membangun pengharapan kami supaya tidak tergoyahkan, tidak digeser, dan tidak kompromi dengan yang lainnya. Tapi biarlah pengharapan kami tetap Tuhan teguhkan, dan tetap Tuhan memampukan kami untuk mengarahkannya tetap kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, telah Roh Kudus teguhkan dan meteraikan supaya menjadi rema, menjadi berkat bagi kami semuanya. Pakai kami Tuhan untuk tetap percaya kepadamu, hidup dan berjalan on the track dalam firman-Mu, serta menjadi pelaku firman Tuhan. Tambahkan iman percaya kami. Berkati semua jemaat-Mu, berkati semua yang menaruh harap dan bersandar kepadamu. Berkati juga orang-orang yang tetap eksis, tetap survive dengan pengharapan mereka kepada Engkau. Engkau kuatkan mereka, Engkau teguhkan mereka, Engkau mampukan mereka berjalan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kesukaran ini, dengan tetap berpengharapan kepada Engkau, sampai kepada Tuhan berkenan memanggil kami untuk menutup mata, dan sampai kepada Tuhan memanggil kami untuk berada di tempat Engkau selama-lamanya. Terima kasih Bapa di sorga. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita menadahkan kedua tangan kita kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Terima dan bawalah pulang limpahan anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, cinta dan kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan penebus kita, serta persekutuan Allah Roh Kudus turun memenuhi, menyertai, menguatkan, menghiburkan, mencerahkan, memberkati dan menyelamatkan kita semua mulai hari ini, besok, sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami terima berkat Tuhan. Semua yang percaya katakan haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.